Halo teman-teman Taxpreneur, kembali lagi di channel Info Taxman. Kali ini kita akan membahas tentang tax amnesty jilid kedua. Aduh, teman-teman mungkin udah pada denger-denger ya selama ini di koran atau di sosial media kita udah pernah dengar tentang undang-undang harmonisasi perpajakan yang salah satunya adalah pembahasan tentang tax amnesty jilid kedua gitu kan. Nah, kita memang pertama sebelumnya sudah pernah nih melakukan tax amnesty di tahun 2015 gitu kan. Waktu itu sebelumnya juga ada sunset policy yang Ditjen Pajak lakukan. Nah, oke, Sobat Cucu, kita sekarang memang akan membahas ringan-ringan dikit-dikit tentang tax amnesty, tapi memang tax amnesty ini ditujukan ke sobat-sobat sultan nih. Jadi yang sobat miskin mungkin nggak terlalu pengaruh gitu ya. Tapi untuk nice to know oke lah, kita akan bahas sedikit apa sih tax amnesty itu. Jadi tax amnesty yang dirilis oleh Ditjen Pajak adalah program bagi wajib pajak untuk mengungkapkan secara sukarela dari harta-hartanya dia yang belum dilaporkan di SPT-nya. Jadi kalau lo Sultan punya harta banyak yang tadinya cuma dideklar di SPT tahunan itu cuma misalnya let's say lu punya rumah 5 gitu ya. Punya rumah 5 tapi yang baru dideklar cuma 1 gitu kan. Nah, sekarang kalau lu sobat Sultan mendingan dideklar 5 apa dideklar 1 aja? Kalau biasanya orang normal ya, orang yang income-nya UMR tipis-tipis, nah di SPT-nya cuma ngakunya yang udah deh bilang aja rumahnya 1 aja, lalu masih dicicil 20 tahun gitu kan KPR. Kalau misalnya kendaraan lu punya 3 gitu kan, ngakunya udah 1 aja, itu aja motor gitu kan. Nah itu orang biasa. Tapi kalau Sultan jangan kayak gitu Jo. Jadi kalau misalnya Sultan itu pasti kan udah mulai dibidik gitu kan, udah mulai diperhatiin. Jangankan sosial medianya, semuanya udah mulai diperhatiin. Nah, kalau misalnya dia declare SPT tahunannya beda dengan yang ditemukan nama Ditjen Pajak, maka itu akan dikenakan sanksi dan lo akan geleng-geleng kepala kalau misalnya kenakan sanksi oleh Ditjen Pajak yang atas harta-harta yang belum dideklar tadi gitu kan. Wah, itu bisa berabe Jo gitu kan. Bisa otomatis dari sultan jadi rakyat biasa kita tuh nanti gitu ya. Nanti kalau mau tahu gimana hitung-hitungannya bisa deh ngubungin gue gitu kan. Nah, jadi gimana nih poin-poin untuk tax amnesty yang sekarang? Apa bedanya sama yang tax amnesty jilid pertama di tahun 2015 kemarin? Jadi memang paling utama adalah masalah tarif gitu ya. Jadi terkait tarif yang tax amnesty jilid kedua tuh memang lebih tinggi sih dibanding yang jilid pertama gitu kan. Kalau jilid pertama kan bisa 3% gitu kan. Nah, yang sekarang nih contoh adalah kita akan membagi 2 kategori di tax amnesty jilid kedua ini. Itu tax amnesty jilid kedua berlakunya cuma 6 bulan Sobat Cucu. Jadi dari 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Nah, jadi ketentuannya adalah ada 2 kebijakan. Kebijakan pertama adalah untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang udah pernah melakukan tax amnesty jilid pertama. Nah, kalau yang kebijakan kedua adalah orang pribadi, wajib pajak orang pribadi yang belum pernah melakukan tax amnesty yang sebelumnya gitu ya. Jadi yang kebijakan satu dulu nih kita kupas ya. Kebijakan satu adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang pernah melakukan tax amnesty yang sebelumnya tahun 2015. Lalu apa yang di tax amnestikan adalah aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA sampai sekarang. Jadi kalau misalnya udah ikut TA nih, tadi kan kita bilang punya gedung 5 gitu ya. Di SPT tadinya cuma declare 1, ikut tax amnesty jadi declare-nya jadi 3 gitu kan. Nah, berarti kan masih ada 2 gedung nih yang belum dideklar. Nah, sekarang nih waktunya untuk declare lagi. Gitu kan. Daripada nanti Ditjen Pajak tahu Jo, gitu kan. Lebih berabe kita kan. Nah, jadi dengan aset seperti itu, tarifnya adalah pertama 11% untuk deklarasi aset yang ada di luar negeri. Jadi lu declare aja
declare aset-aset lo yang ada di luar negeri. Let's say misalnya gue punya properti di Singapura nih, belum pernah gue masukin ke SPT sebelumnya. Udah declare, habis itu masukin ke SPT, bayar 11% tarif PPh final. Itu nggak bisa dikreditin, PPh final 11% dari nilai aset. Misalnya let's say aset lo yang di Singapura apartemen 10 miliar, ya 11% kali 10 miliar gitu kan, bayar tuh. Udah, tapi properti lo aman, masuk ke SPT gitu kan. Nah, ada lagi tarifnya yang kedua adalah 8% untuk aset luar negeri yang mau direpatriasi ke dalam negeri. Misalnya lu punya deposito tadi, depositonya ada di Panama gitu ya. Deposito ada di Panama itu 10 miliar mau dibawa ke Indonesia gitu kan. Nah, itu tarifnya 8%. Lebih murah karena uangnya balik ke Indonesia gitu kan. Uang balik ke Indonesia, jadi tarifnya 8%, bukan 11. Nah, yang lebih murah lagi adalah lu punya aset di luar negeri, direpatriasi ke dalam negeri, tapi abis itu diinvestasiin ke dalam SBN atau industri hilirisasi atau renewable energy. Itu tarifnya lebih murah lagi, Jo. 6% gitu ya. Wah, menarik nih. Kalau misalnya kita punya deposito di Singapura, hitung-hitungan lah cuannya gimana gitu ya. Kita declare di SPT kita punya, lalu kita masuk itu depositonya ke SBN gitu kan. Jadi kita punya double nih untungnya. Untungnya kita udah punya aset, kita bisa akuin, lalu kita bisa dapat tarif yang murah gitu kan. Dan juga kalau kita masukin ke SBN juga tetap aja kan dapat bunga juga gitu kan. Nanti Singapura yang gelegepan. Duit-duitnya hilang gitu kan. Nah, kebijakan kedua, Jo. Kebijakan kedua untuk wajib pajak orang pribadi. Tadi kan bisa wajib pajak orang pribadi maupun badan ya, yang udah pernah ikut TA sebelumnya. Ini adalah kebijakan kedua, wajib pajak orang pribadi yang belum pernah ikut TA, yang punya aset untuk perolehan tahun 2016 sampai 2020 belum dilaporin di SPT tahunan terakhir nih 2020. Nah, ini tarifnya emang agak jauh sih dibanding yang kebijakan satu. 18% untuk deklarasi aset yang ada di luar negeri. 18. Tadi kan kalau yang kebijakan satu 11. Ini 18%. Daripada lu boncos kalau ketahuan gitu kan. Yang kedua adalah 14% untuk aset luar negeri yang direpatriasi masuk ke Indonesia. 14 gitu ya. Nah, ada lagi poin ketiga adalah 12% untuk aset luar negeri yang direpatriasi ke Indonesia lalu diinvestasikan ke SBN, industri hilirisasi maupun renewable energy. Jadi ya lumayan lah gitu kan. Beda sama kebijakan satu, lebih mahal tarifnya, tapi masih oke lah gitu kan. Nah, memang ini win-win solution teman-teman semua. Jadi untuk negara, untuk Indonesia, untuk NKRI, dia mendapatkan penerimaan negara gitu kan, tambahan penerimaan negara. Kedua juga dana-dana masuk nih gitu kan, dana-dana dari luar negeri masuk kan. Jadi bagaimana kita mengelola neraca perdagangan dan lain-lain itu akan menjadi lebih sehat untuk Indonesia gitu kan. Lalu untuk wajib pajaknya sendiri yang jelas pengampunan gitu kan. Jadi nanti lebih nyenyak tidur Anda gitu kan. Sultan tidurnya mau di Alila, mau di Melia Bali gitu kan. Tapi kalau lo mau dikejar-kejar di Dijen Pajak kan nggak sultan juga, Jo, gitu kan. Oke, teman-teman, sekian kira-kira itulah untuk tax amnesty jilid kedua yang ada di Undang-Undang HPP gitu kan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komen, boleh juga di like and subscribe ya. Thank you semua, bye-bye.